di atas kerajaan surga. Tuhan yang bertata, dia naik ke surga, sediakan tempat bagi kita semua umat-umat yang percaya. Oh Tuhan, kami percaya kepadamu Tuhan, Kau luar biasa. Mari sama-sama sebelum kita mulai ibadah ini, kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk kasih penyertaan-Mu yang sempurna atas hidup kami Tuhan. Hingga hari ini Tuhan, kami boleh kembali bersama beribadah Tuhan untuk merayakan kenaikan-Mu Tuhan ke surga ya Bapa. Terima kasih Bapak Saudara, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu, anugerah-Mu Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa, kami serahkan ibadah ini dalam tangan kasih-Mu. Terpuji dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Amin. Mari semua saat ini kita benar-benar, kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita mengatakan kami bebas Tuhan. Kami telah menang oleh kasih anugerah-Mu Tuhan. Kami Tuhan terbebaskan oleh segala belenggu dosa ya Bapa. Haleluya. Kasih-Nya padaku dan
kuasa darah-Mu Tuhan, hidup kami menang Tuhan. Hidup kami dibebaskan Tuhan oleh segala belenggu dosa yang dalam dunia ini ya Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau telah bangkit dan naik ke surga ya Bapa. Terpuji nama-Mu Yesus Tuhan. Ini setiap penyembahan kami hanya kepada-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita percaya Yesus penolong kita, penebus kita. Amin. Mari semua kita katakan pujian ini. Kita menari, kita menyanyi, kita bernyanyi untuk Tuhan kita Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin Dia angkat deritaku. Dia angkat deritaku, sembuhkan
Kiranya kita semua boleh mempersiapkan hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya percaya semuanya dalam keadaan yang baik. Kita semua dalam rahmat Tuhan. Kita semua dalam pemeliharaan dan kasih setia Tuhan. Dan pada hari ini kita merayakan sesuatu yang luar biasa. Serangkaian karya keselamatan yang Tuhan siapkan untuk kita semua. Yesus kita Allah yang mati. Dia bangkit dan dia naik ke surga. Dan hari ini kita merayakan kebangkitan dia, kenaikan dia ke surga. Haleluya, haleluya. Kita memiliki Allah yang luar biasa. Dan pada hari ini saya bangga punya Allah yang begitu luar biasa ada di pihak kita semua. Allah yang begitu mengasihi kita. Allah yang tidak habis-habisnya kasih setia yang luar biasa pada hidup setiap kita. Mari kita mau satukan hati. Kita sudah memuji menyembah Tuhan. Mari kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini Bapa. Kau yang tuntun kami, Kau yang pelihara kami. Semakin hari kami semakin menyadari Engkau Allah yang begitu dahsyat, Engkau Allah yang begitu luar biasa Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Hanya Engkaulah Allah kami, satu-satunya Bapa. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu. Kami sudah memuji menyembah-Mu Tuhan. Kini tiba saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami Tuhan belajar lebih dalam lagi Bapa. Lebih mengenal Engkau lagi Bapa. Pada hari ini kami memperingati kenaikan-Mu ke surga Bapa. Biarlah Tuhan kami tidak hanya sekedar merayakan. Kami tidak hanya sekedar menikmati hari libur Bapa. Tetapi kami mau lebih dalam Tuhan menggali makna di balik peristiwa kenaikan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa Kau yang pimpin dari awal hingga akhirnya. Hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan malam hari ini saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Judul khotbah saya pada hari ini adalah makna di balik peristiwa kenaikan Yesus. Makna di balik peristiwa kenaikan Yesus. Kita mau kupas tuntas pada hari ini. Saya akan bacakan Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberikan perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Iman GBI percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Dan setiap yang tertulis pada firman Tuhan adalah kebenaran. Dan kita percaya akan kebenaran itu. Di sini ditulis bahwa Yesus naik ke surga. Peristiwa kenaikan Yesus adalah sebuah peristiwa yang bersifat historis.
Artinya itu terjadi. Itu benar-benar terjadi. Bukan sebuah kiasan, bukan sebuah cerita figuratif, bukan ilustrasi, bukan kisah fiktif. Jelas ini adalah sebuah kejadian yang benar-benar terjadi dan dicatat dalam sejarah. Saya ulangi sekali lagi. Peristiwa kenaikan Yesus bersifat historis, yang artinya ditulis dalam sejarah. Ini adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Saya percaya dan saya aminkan bahwa ini benar-benar terjadi. Dibuktikan. Dapat dibuktikan. Hari ini merupakan hari libur nasional. Tanggal merah. Yang artinya seluruh Indonesia mengakui bahwa hari ini merupakan hari kenaikan Isa Al-Masih. Hari kenaikan Yesus Kristus. Di setiap tanggalan ditulis kenaikan Isa Al-Masih. Engkau percaya, kau tidak percaya, hari ini libur kita. Bank libur, sekolah libur, kampus libur, sebagian kantor libur. Karena ini merupakan hari libur nasional. Enggak cuma di Indonesia, di beberapa negara di Eropa pun libur pada hari ini. Karena hari kenaikan Tuhan Yesus. Kenapa libur? Karena memang merupakan peristiwa bersejarah. Peristiwa yang benar-benar tertulis dalam sejarah. Ini bukan fiktif. Bukan dongeng belaka. Bukan ilustrasi, bukan figuratif. Tapi ini merupakan peristiwa historis. Tercatat dalam sejarah. Dibuktikan di ayat yang ketiga, Kisah Rasul pertama ayat ketiga, kepada mereka ia menunjukkan dirinya. Setelah penderitaannya selesai. Setelah dia dicambuk, disiksa, disalib, mati dan bangkit. Yesus menunjukkan dirinya kepada banyak orang. Ada banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara pada mereka tentang kerajaan Allah. Jelas ini merupakan Yesus yang waktu itu mati di kayu salib, dia bangkit. Dia menampakkan diri 40 hari kepada orang banyak. Jelas ini bukan kisah dongeng, bukan kisah fiktif, tapi ini adalah peristiwa nyata, bersejarah, dan saya tulis bahwa historis, tercatat dalam sejarah. Oleh sebab itu, kenapa dikatakan hari libur nasional? Dan saya mau dan saya rindukan setiap perayaan, setiap peringatan, kita mau ambil maknanya. Dan peristiwa kenaikan Yesus merupakan peristiwa yang begitu bermakna. Dan saya mau dan kita mau semua pada hari ini kita mau belajar apa makna di balik kenaikan Yesus ke surga. Saya catat ada 4 hal yang saya mau bagikan pada hari ini kepada kita semua. Makna di balik kenaikan Yesus ke surga yang pertama, menyatakan tugas Yesus selesai. Dia katakan di kayu salib, sudah selesai. Yaitu apa? Karya keselamatan. Yesus datang ke muka bumi untuk menebus dosa setiap kita. Kita yang harusnya menjadi bagian dari maut, bagian dari kebinasaan, kita beroleh hidup yang kekal. Karena Yesus, dia mati, dia gak cuma mati, dia bangkit. Artinya maut tidak berkuasa atasnya. Kuasa maut dikalahkan. Sengatnya maut tidak berdaya di hadapan Yesus. Firman Tuhan dikatakan di Yohanes 10 ayat 10 sampai ke 11 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku. Tulisan besar di situ. Yesus datang supaya mereka, supaya kita semua, saudara dan saya, mempunyai hidup. Kita nggak menjadi mati, kita nggak menjadi binasa. Yang harusnya kita bayar dosa kita dengan maut, tapi kita beroleh selamat. Supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik.
Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tugas Yesus sudah selesai. Itulah kenapa dia naik ke surga. Tugasnya sudah selesai. Tugasnya yang dia emban adalah mati untuk kita semua, menggantikan kita semua. Harusnya kita yang mati, harusnya kita yang binasa, harusnya kita yang menjadi bagian dalam maut. Tapi Yesus gantikan. Firman-Nya bilang, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus sudah melakukan itu. Kenaikannya berarti tugasnya sudah selesai. Tugasnya di bumi sudah selesai. Maka dia naik ke surga. Yang kedua, makna di balik kenaikan Yesus ke surga adalah menyatakan bahwa surga adalah sebuah tempat yang nyata dan ada. Jelas firman Tuhan menulis bahwa Yesus naik ke surga. Kita mau baca sekali lagi di Kisah Rasul pertama ayat 10 sampai ke 11. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga." Garis bawahi, Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jelas ditulis bahwa surga bukanlah ilustrasi, surga bukanlah figuratif, surga merupakan sebuah tempat yang nyata dan ada. Benar-benar eksis tempatnya, benar-benar ada. Dan Yesus naik ke sana, Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat buat saudara dan saya, yang setiap kita yang mengasihi Tuhan, yang percaya kepadanya. Kita beroleh selamat, kita tidak beroleh binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Di mana? Di surga. Jadi pada hari ini, siapapun kita harus percaya kepada dia. Kita harus percaya Yesus adalah Tuhan. Dia turun ke muka bumi untuk menebus dosa setiap kita. Dan dia naik ke surga untuk menyediakan tempat untuk kita semua. Inilah yang harus kita percaya. Inilah yang harus kita ingat menjadi iman setiap orang yang percaya kepadanya. Yohanes mencatat ayat 14. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 dikatakan, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ." Perhatikan baik-baik. Sebab aku, Yesus, pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Sebab aku, Yesus, naik ke surga menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Iya, surga adalah tempat yang nyata dan tempat yang ada, benar-benar eksis, benar-benar ada. Itulah mengapa Yesus naik untuk menyediakan tempat untuk kita semua, untuk saudara dan saya. Bumi ini bukanlah pemberhentian terakhir. Kita ini musafir di dunia ini. Kita sedang mengembara di dunia ini. Suatu hari kita akan pulang ke surga bersama dengan Bapa. Tempat di mana Dia ada, kita berada bersama-sama dengan Dia. Adalah hal yang begitu luar biasa. Oleh sebab itu, pada hari ini, jangan pernah tawar hati. Jangan pernah menyerah dengan Tuhan. Jangan pernah kita menyerah dengan masalah dan kita meninggalkan Tuhan. Kita menjual iman kita. Kita jauh daripada Tuhan.
pada hari ini, jangan sekedar kita melewati hari liburan, tapi kita harus benar-benar memaknai, semakin percaya, semakin sungguh-sungguh ikut Tuhan, semakin yakin bahwa Allah kita naik ke surga. Dia menyediakan tempat untuk saudara dan saya, supaya setiap kita beroleh selamat, beroleh hidup yang kekal. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di mana? Ia di surga. Firman ini menyatakan bahwa surga itu nyata dan ada. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Yang ketiga, makna di balik kenaikan Yesus ke surga adalah menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak ada yang bisa membantah itu. Tidak ada satupun yang bisa membantah itu. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah. Saya mau kasih tahu, tidak ada manusia yang bisa terbang ke atas. Tidak ada manusia yang bisa terangkat begitu saja seperti Yesus. Di sini kita dapat benar-benar melihat bahwa Yesus adalah Tuhan dan hukum alam tidak berlaku kepada dia. Maut tidak berkuasa atasnya. Maut tidak berkuasa atasnya. Dia tidak kembali ke tanah karena dia bukan berasal dari tanah. Kalau kita dari tanah kembali ke tanah, daging ini kembali ke tanah, roh kembali kepada penciptanya. Tetapi Yesus berbeda. Dia naik ke surga. Dia naik ke surga. Dia tidak kembali menjadi tanah. Dia naik ke surga. Hukum alam tidak berlaku. Dialah penguasa alam semesta, pencipta langit bumi segala isinya. Dalam hal ini kita tidak perlu ragu, tapi kita harus semakin percaya. Karena memang peristiwa kenaikan bukanlah peristiwa dongeng, bukan fiktif, tapi peristiwa bersejarah, benar-benar terjadi dan nyata. Peristiwa itu bahkan dirayakan di negeri ini, di negara ini yang mungkin Kristen adalah sebuah minoritas, tapi dirayakan. Itu merupakan lebih dari sekedar bukti bahwa peristiwa kenaikan Yesus adalah peristiwa yang bersejarah, peristiwa historis. Yesus adalah Tuhan dan tiada yang mustahil bagi Allah. Firman Tuhan, saya mau bacakan Lukas 11, Lukas pasal pertama ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas yang menulis ini. Lukas menulis kitab Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Dia menulis dua kitab ini kepada seseorang yang bernama Theophilus. Bahkan di Injil Lukas dikatakan Theophilus yang mulia. Dalam Kisah Para Rasul yang pertama, ayat yang pertama, hai Theophilus dikatakan, hai Theophilus. Tapi dia agungkan dalam kitab Injil Theophilus yang mulia. Siapa itu Theophilus? Saya percaya kalau dikatakan Theophilus yang mulia, artinya Theophilus bukan orang biasa. Kalau dia nggak panglima, dia gubernur, dia petinggi di sebuah daerah. Dan Lukas nggak berani sembarangan cerita kalau sama gubernur. Kalau sama orang tinggi, Lukas tidak boleh sembarangan cerita. Lukas benar-benar menyaksikan. Lukas benar-benar menjadi saksi bahwa yang dia rasakan, yang dia alami dengan Tuhan adalah nyata. Dia berani bilang, Lukas 1 ayat 37 dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mustahil itu adalah bagian kita. Kita nggak bisa berbuat banyak. Tapi hari ini kita mau belajar, kalau Tuhan di pihak kita, Dia Allah yang bagian dari mustahil ada di pihak kita, akan membuat kita bisa melakukan begitu banyak perkara yang besar asal kita bersama dengan Tuhan. Pada hari ini kita kembali diingatkan bahwa kita harus terus bersama dengan Tuhan. Tanpa Tuhan kita nggak berdaya. Tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Oleh sebab itu saya selalu katakan dari 2 minggu yang lalu, kita harus belajar berdoa. Ikut Tuhan, datang kepada Tuhan dalam doa kita. Karena tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apa. Tapi bersama dengan Tuhan kita bisa melakukan perkara yang besar. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Dia bisa melawan hukum Allah.
Saya mau beritahu, tidak ada yang bisa membantah bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya bisa buktikan. Saya bisa buktikan. Mungkin banyak pertanyaan. Coba buktikan. Tulisan mana di Alkitab yang menyatakan Yesus adalah Tuhan? Saya akan buktikan pada hari ini. Kisah Rasul 26 ayat 13-15. Perhatikan baik-baik. Peristiwa ketika Saulus melihat sinar yang begitu terang. Tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong. Tengah hari bolong itu adalah jam 12. Tengah hari bolong. Aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari. Dia melihat cahaya kemuliaan yang begitu terang, melebihi cahaya matahari, turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, bilangnya begini, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ketika Paulus mendengar bahasa Ibrani, dan dia melihat sinar kemuliaan yang begitu terang, melebihi terangnya sinar siang matahari di siang hari. Lalu dia mendengar sebuah suara yang menggelegar. Suara itu berbahasa Ibrani. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke galarangsang. Apa itu maksudnya? Sukar bagimu menendang ke galarangsang. Galarangsang adalah sebuah senjata tombak yang kalau dipakai oleh seorang pengawal raja tidak ada yang bisa mengalahkan itu. Ini adalah sebuah kiasan. Sukar bagimu menendang ke galarangsang adalah sebuah kiasan yang artinya sukar bagimu melawan Allah. Tetapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Paulus menjawab, siapa engkau Tuhan? Kenapa? Karena dia melihat cahaya begitu terang. Dan dia melihat suara yang menggelegar dengan bahasa Ibrani. Saulus ini seorang pelajar, seorang yang mendalami firman Tuhan. Dia tahu peristiwa-peristiwa tentang keluarga bangsa Israel dari tanah Mesir. Dibimbing oleh Tuhan, dibimbing oleh Allah. Makanya Saulus bilang begini, siapa engkau Tuhan? Perhatikan baik-baik. Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Haleluya, haleluya. Ayat ini membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak ada yang bisa bantah. Jelas dikatakan. Saulus mendengar, ini adalah Paulus. Paulus yang sebelum bertobat, yang dia menganiaya setiap orang percaya. Kalau dia melihat ada orang percaya berkumpul, dianiaya sama dia, dipukuli sama dia. Makanya ada suara, ada cahaya yang membuat Saulus buta. Dia katakan, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Yesus adalah Tuhan, tidak bisa dibantah. Haleluya, haleluya. Dan peristiwa kenaikan Yesus menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hari ini saya mau katakan, masalahmu, penyakitmu, apapun yang hari ini pergumulanmu, saya mau katakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau hari ini engkau jalan buntu, engkau gak yakin, engkau harus kemana, engkau bingung, saya mau katakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segera berlutut, segera berdoa, cari wajah Tuhan, dan saya percaya roh Tuhan akan menuntun kita semua keluar dari setiap permasalahan kita. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya, haleluya. Yang terakhir, yang keempat, makna dibalik kenaikan Yesus ke surga adalah menyatakan Roh Kudus dalam kehidupan setiap orang percaya. Agar kehadiran Yesus sebagai seorang pribadi tidak hanya dirasakan 2000 tahun yang lalu, tetapi hari ini kita bisa merasakan kehadiran Yesus. Tiap hari kita bisa merasakan kehadiran Roh Kudus yang tercurah untuk kita semua. Karena roh itu kita bisa mengatakan, ya Abba, ya Bapa. Kalau hari ini kita bisa memuji Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa bilang Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Raja, itu adalah karya dari Roh Kudus. Haleluya, haleluya.
Dan firman Tuhan bilang, Yohanes 14 ayat 16-17, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Kenapa? Karena dia adalah Yesus. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu sekalian. Dalam saudara dan saya ada Roh Kudus yang selalu menghibur, mengingat, menguatkan, menolong, yang selalu mengingatkan kebenaran firman Tuhan. Yang ketika kita ada masalah, ketika kita di tengah-tengah persoalan, ada sesuatu nyanyian dalam hati kita. Itu adalah Roh Kudus yang bekerja, yang menghibur, menolong untuk setiap kita. Oleh sebab itu, pada hari ini, Yesus mau memberikan Roh Kudus kepada kita semua. Supaya kehadiran Yesus tidak hanya dirasakan murid-muridnya 2000 tahun yang lalu, tetapi kehadiran Yesus bisa dinyatakan selama-lamanya. Firman Tuhan, Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan hal ini mengenai Roh Kudus kita akan bahas tuntas tanggal 27 sampai tanggal 5 Juni. 10 hari doa pencurahan Roh Kudus. Kita kupas tuntas siapa Roh Kudus yang Tuhan curahkan untuk kita semua. Dia adalah Roh yang luar biasa. Dia turun atas hidup setiap kita, bersemayam di hidup setiap kita, supaya kita dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Yohanes 16 ayat 7-8 dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku, Yesus, tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Oleh sebab itu kita perlu sekali dengan Roh Kudus ini. Kalau Yesus nggak naik, ini nggak diturunkan. Firman Tuhan yang bilang, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, jika aku naik ke surga. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Maka Yesus mau menyertai kita semua dari hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Kita akan bersama-sama dengan dia di awan-awan yang permai. Ini adalah makna dari doa berkat yang setiap kali kita kumandangkan, bahwa dia Allah yang terus bersama dengan kita selama-lamanya. Oleh sebab itu kita perlu memaknai peristiwa kenaikan Yesus ini dengan hati yang lebih percaya, hati yang lebih terbuka, percaya kepadanya, percaya bahwa dia Yesus memberikan hidup yang kekal. Dia Yesus menjanjikan surga kepada setiap kita yang percaya dan mengharap kepadanya. Dan dia Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang bisa sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Dan dia Allah yang menjanjikan penghibur yang akan menyertai kita selama-lamanya. Ayat terakhir saya, Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah kita semua, aku Yesus menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Inilah makna di balik peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Amin untuk kemenangan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala perbuatan-Mu yang luar biasa. Engkau naik ke surga, membuat kami percaya Engkau Allah yang memberikan kami hidup yang kekal. Engkau Yesus yang menjanjikan surga kepada setiap kita. Dan surga itu ada dan nyata. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal, beroleh hidup bersama dengan Engkau di surga. Dan Yesus, Engkau adalah Allah Tuhan yang luar biasa, Maha Kuasa. Dan Engkau yang naik ke surga menjanjikan penghibur, Roh Kudus
yang akan menyertai kami semua selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada hari ini Tuhan, kami mau Tuhan memiliki kepercayaan yang lebih lagi akan Engkau Tuhan. Menyerahkan segala sesuatunya kepada tangan Engkau Bapa. Terima kasih segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih segala pertolongan-Mu Bapa. Engkau Allah yang begitu luar biasa Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Bapa. Saudara-saudara dikasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu. Terimalah berkat daripada Tuhan. Cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dari hari ini hingga Maranatha. Yesus datang yang kedua kali dan sampai selama-lamanya bersama dengan kita di awan-awan yang damai. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terimalah berkat yang luar biasa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.